Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Susan Sapi PS Farm. Saya adalah guru mata pelajaran ilmu resep di SMK Farmasi Ikasari, sekaligus mahasiswa PPG jurusan farmasi di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan pengambilan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut video UKIN saya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua, ya. Oke, tolong Miki disiapkan dulu kelasnya, pimpin doanya bersama. Ya, Bro. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada beberapa kursi yang kosong nih, ada yang nggak hadir ya? Ya, Ibu. Siapa yang nggak hadir? Dela sama? Ratri. Apa kabarnya? Sakit. Dela. Kemarin masuk ya? Masuk. Ratri juga kemarin masuk. Hujan-hujanan kali ya kemarin pulang sekolah ya? Iya. 34. Oke. Minggu lalu Ibu ada kasih latihan soal yang di Google Form? Ya. Sudah lihat nilainya belum? Sudah. Ada beberapa yang sudah ya? Iya. Oke. Itu hasilnya secara umum bagus ya. Banyak yang dapat nilai 100. Coba yang dapat nilai 100 berapa orang? Tapi ini rata-rata dapat 100 ya? Iya. Cuman ada yang beberapa yang masih dapat 60 ya kalau nggak salah ya. Sama ada yang dapat 80 juga ya. Nah, itu Ibu sudah lihat hasil jawabannya. Ternyata yang belum dapat nilai 100 itu justru salahnya di soal yang cukup mudah ya. Ya nggak? Tahu kan salahnya kan? Tahu di soal yang nomor berapa? Yang menghitung? Zafir kemarin salah? Iya, salah nomor? Nomor 2. Yang dosis? Salah soal? Salah baca soal. Coba kita lihat ya soalnya. Oke, kita tampilin coba. Nah, soal nomor berapa Zafir salahnya? Nomor 2. Nah, ini ya. Ini pertanyaannya. Berapakah dosis pemakaian sehari dari CTM? Yang ditanya adalah dosis pemakaian sehari. Ya kan? Dosis pemakaian sehari itu kita dapatkan dari mana? Dosis pemakaian. Dosis? Sigma dikali dosis? Sigma yang mana? Sigmanya? Ini ya? Oke. Dosis pemakaian satu kalinya mana? Ini. Berarti ini menghitungnya gimana? Tinggal 3 dikali 2 kalau satuannya? Berapa? Soal yang paling gampang kan? Iya, kenapa justru itu soal yang paling gampang ya Mbak Yasa? Coba berapa orang kemarin yang salahnya di sini? Ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus soal berapa lagi? Nomor berapa lagi yang salah kemarin? Yang ini ya. Nah, yang ini coba. Kalau yang soal mana dia penghapus? Soal yang analisa justru hampir benar semua ya. Oke, kita lihat. Seorang pasien mendapatkan terapi CTM tablet.
Jika pasien berumur 10 tahun dengan berat badan 30 kilo diberikan dosis 3 kali 2 mg per hari, berarti ini dosis pemakaian 1 hari kan? Oke, berapakah persentase DM 1 harinya? Kan tinggal masukin ke dalam rumus kan? Coba siapa yang mau ngerjain ke depan? Iya, langsung persentasenya. Naila. Nih, siapa kemarin yang salah di nomor ini? Ada. Miki 1. Siapa lagi? Yang dapat 80 kemarin? Ada yang dapat 80 kemarin, siapa ya? Oh, nggak tampil nilainya ya? Iya, yang kloter kedua nggak tampil. Zafir, ini salah juga? Iya. Nah, coba lihat penjelasan dari temannya. Oke, jawabannya 30%. Betul jawabannya? Betul. Oke, jadi kemarin Zafir salahnya di mana? Dari perhitungan ini salahnya di mana? Salah pakai rumus atau salah masukin angka atau gimana? Angka yang mana? Yang ini ya? Iya, sama seperti salah nomor tadi ya? Iya. Oke, jadi materi kita ini kan berkelanjutan, ya kan? Materi yang kita pelajari sebelumnya itu akan kita pakai lagi di materi hari ini, karena hari ini kita masih akan mempelajari tentang ya, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita masih mempelajari tentang dosis, hanya bentuk sediaannya berbeda. Kalau kemarin kita mempelajari dosis sediaan padat, hari ini kita mempelajari dosis larutan, ya. Ya. Nah, ya, ini materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas produk yang sedang viral sekarang. Sirup. Kenapa viralnya? Karena ditarik. Menyebabkan gagal ginjal. Apakah semuanya? Tidak. Yang mana yang menyebabkan gagal ginjal? Parasetamol sirup. Ya. Yang menyebabkan gagal ginjal parasetamolnya atau apanya? Pelarutnya. Pelarut apa? Sekarang kan semuanya di media sosial, di berita, di TV itu aja yang muncul ya. Nah, ya. Jadi kita juga harus tahu karena ini yang akan kita kerjakan, ya. Salah satu yang menyebabkan katanya adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi untuk hari ini bukan itunya yang kita bahas, ya. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah menghitung dosis maksimal dari sediaan larutannya, ya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu lalu ya, menghitung dosis maksimum obat, menghitung dosis obat dan melakukan perhitungan dosis obat. Nah, tujuannya aja yang berbeda karena materinya juga sedikit berbeda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi nanti kita juga akan berdiskusi kelompok seperti kemarin, ya. Kemudian apa yang akan didiskusikan? Menganalisa dosis maksimal sediaan larutan, ya. Karena berbeda bentuk sediaan, pasti cara perhitungannya juga akan berbeda, ya. Nanti yang akan dinilai adalah menghitungnya itu sistematis atau tidak, ya. Jangan tiba-tiba muncul angkanya dari mana, harus jelas dari mana asalnya, ya. Nah, kemudian nanti di akhir, ya, nanti di akhir pembelajaran sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan adakan post tes lisan, ya. Jadi siapa yang bisa menjawab dengan baik akan mendapat nilai Nah, jadi diskusinya harus betul-betul ya. Ya, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja, ya. Semua harus paham, ya. Karena setelah ini nanti akan ada latihan soal lagi. Jangan sampai nanti dapat nilai yang di bawah KKM lagi, ya. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita akan membahas sediaan yang sedang viral, yaitu sirup. Yang akan kita bahas hari ini adalah dosis maksimalnya, ya. Dosis maksimal itu terkait nggak dengan cara pemberiannya? Ya. Oke, semuanya pernah minum obat sirup kan? Pernah. Kalau di rumah biasanya minum obat sirup itu pakai apa alatnya? Pakai sendok? Ya. Semua? Ya. Ada yang lain? Ada yang pakai? Oke. Berarti ada apotek yang memberikan sendok takar? Ada yang tidak? Oke. Ada berapa banyak yang masih pakai sendok?
Oke, sekarang kita lihat nih ada potongan berita ya yang berkaitan dengan obat sirup. Judul beritanya yang pertama adalah hentikan pemberian obat sirup menggunakan sendok makan. Ya. Nah, kenapa bisa muncul berita ini? Karena itu tadi banyak ternyata yang minum obat dengan sendok. Sendok yang ada di rumah mungkin maksudnya ya, bukan hanya sendok makan. Ada juga yang pakai sendok yang kecil, ya kan? Kemudian ada lagi berita yang kedua. Jadi bukan hanya satu, berita ini sangat banyak ternyata, ya. Hati-hati minum obat pakai sendok makan. Why katanya? Ya. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh? Toh selama ini juga banyak yang menggunakan sendok makan. Kira-kira kenapa? Oke, supaya nggak ribut, kemarin Ibu sudah suruh mempersiapkan ini ya. Ya, coba dibuka. Bawa handphone kan? Nah, coba dituliskan masing-masing pendapatnya di sana. Kalau keroyokan kita nggak dengar. Beda, ini udah bisa terbaca. Yang pertama, minum obat pakai sendok makan bisa menyebabkan kelebihan dosis dari yang seharusnya. Ya. Oke, 1, berarti bisa menyebabkan kelebihan dosis. Yang kedua, kalau misalnya larutan diberikan dengan sendok yang salah akan mempengaruhi efek terapinya. Oke, kemudian berikutnya ukuran sendok berbeda-beda. Ya. Namanya sendok makan, tapi ukurannya ada yang agak kecil gitu ya. Ada yang agak lebar ya. Oke. Kemudian karena dapat merubah dosis, bisa menyebabkan perubahan dosis maksimum. Dosis maksimumnya berubah. Oke. Kemudian ketidaktepatan dosis. Volume sendok pasti berbeda-beda. Yuk, siapa lagi? Karena jika tidak sesuai aturan, dosisnya akan berbeda dengan yang seharusnya. Oke. Kemudian, kalau di situ kekecilan ya. Karena dapat menyebabkan kelebihan maupun kekurangan dosis, terutama pada anak-anak. Iya. Jadi tidak selalu kemungkinannya berlebih, justru bisa kurang ya. Oke. Kemudian, ukuran sendok di berbagai tempat tidak selalu sama ya. Ada beberapa pendapat yang sama ya. Karena sendok makan bekas makanan lain dan tidak steril. Anak kos nih ya, nggak nyuci sendok ya. Sendoknya satu untuk semua ya. Oke, karena jumlah sendok makan berbeda dengan jumlah sendok takar. Maksudnya ukurannya mungkin ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Karena menggunakan sendok biasa dosisnya bisa kurang bisa lebih. Ya. Oke. Coba kita bahas beberapa. Dosisnya akan berbeda jika menggunakan sendok makan biasa. Siapa yang jawab ini? Siapa? Lupa tulisan sendiri ya, Nabila. Nah, kenapa Nabila? Oke. Oke, ada yang tangkainya bunga-bunga ya. Terus ada yang tangkainya biasa agak kecil. Padahal judulnya sama-sama sendok makan. Sendok teh juga. Ya, sendok teh itu kan biasa buat nyeduh teh ya. Nah, itu namanya sendok teh, tapi ukurannya sama nggak? Enggak. Ada yang agak beleku ya, terus ada yang agak datar ya. Nah, terus ini ada lagi nih, dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan dosis. Ini terkait karena ukurannya tadi ya. Jadi intinya masalahnya di sini apa? Kenapa berita ini dimunculkan? Kenapa sampai ini kan ini dokter ya yang menulis ya. Kenapa dokter sampai melarang pemberian obat menggunakan sendok makan? Kalau menggunakan sendok itu terukur tidak? Tidak. Kalau dosisnya tidak terukur itu kira-kira kita bisa yakin nggak ini obat aman untuk pasien atau tidak? Tidak. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti ketika kita menyerahkan obat ke pasien, apa yang harus kita lakukan? Memberikan
Sendok takar. Supaya apa? Nah, jadi kita memahami materi ini bukan hanya untuk pasien saja, tapi juga untuk diri kita sendiri ya. Jadi yang tadi selama ini masih menggunakan sendok untuk minum obat di rumahnya bisa diganti dengan sendok takar. Kalau misal dapat obat terus nggak dikasih sendok takarnya, minta aja ke apoteknya ya. Jadi kita menjamin keselamatan. Nah, itu tujuan kita menghitung dosis ya. Oke. Nah, nanti hasil layar jamboardnya tadi di screenshot dan ditempelkan di LKPD-nya ya. Jadi dilihat hasil kolaborasi pemikirannya ya. Oke. Jadi sudah terbayang kira-kira materi kita hari ini akan kemana arahnya? Bayang ya. Nah, nanti masalah yang Ibu berikan ya akan kalian diskusikan dalam 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A anggotanya Miki, Naila, Ratri, Raisa, Najwa, dan Yana. Kelompok B, Hesti, Nadia, Zahra, Alvera, Anissa, dan Akila. Kemudian kelompok C, Clarista, Novita, Zafir, Talita, Asyura, dan Adinda. Oke. Nah, apa yang akan didiskusikan? Yang akan didiskusikan sudah Ibu buatkan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan LKPD berkelompok ya. Untuk mengerjakannya seperti biasa kalian bisa buka materi apa saja ya. Mau cari materi tambahan di internet, contoh-contoh latihan menghitung dosis itu banyak di internet ya. Atau kalian mau buka materi ini ya. PPT yang sudah Ibu buatkan juga bisa. Kemudian mau pakai buku, kalau di buku paket kan materinya sedikit ya. Ya, kemudian jangan lupa farmakope ada? Ada. Kalkulator bawa? Bawa. Nah, ini resep yang akan kalian bahas ya. Jadi masing-masing kelompok membahas satu resep. Ini resep 1, resep 2, dan resep 3 ya. Nah, tadi LKPD-nya sudah dibagikan ya. Oke, yuk coba kita buka LKPD-nya. Sudah? Sudah dibuka. Ya, seperti biasa LKPD diisi dulu identitasnya. Ya, ini kelompok apa? Kelompoknya tadi ada A, B, dan C ya. Nah, ini kelompok A, B, atau C. Kemudian tuliskan nama anggotanya. Kemudian petunjuk pengisiannya. Karena ini materinya adalah resep, maka nanti dibaca dulu resepnya dengan teliti, ya. Kemudian dianalisa, ya. Yang dianalisa apa? Mulai dari kelengkapan resepnya, kemudian masalah apa yang ditemukan yang terkait dengan dosis, ya. Kemudian menghitung dosis maksimal dan menganalisa hasil perhitungan dosis. Nah, sebelum mengerjakan, kemarin Ibu sudah sharekan materi ya. Ada beberapa hal yang harus kalian kuasai dulu untuk mengerjakan LKPD, untuk melakukan perhitungan dosis maksimal ya. Yang pertama volume sendok. Kemudian jumlah larutan dalam resep ya, jumlah larutan akan dibuat. Oke, kemudian BJ larutan. Yang keempat, oke, dari yang keempat ini sudah paham semua? Bisa mengaplikasikannya ke perhitungan rumusnya? Bisa. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, kita diskusikan ya. Oke. Kemudian, ini tadi ya, nanti hasil screenshot jamboardnya ditempelkan di sini ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi dari 3 resep itu ada 4 LK yang akan kalian kerjakan. LK pertama itu adalah identifikasi kelengkapan resep. Udah bisa semua ya? Udah, nanti dituliskan saja di sini apa saja yang tidak lengkap. Kemudian kalau itu dibutuhkan, apa yang harus kalian lakukan ya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah terkait dosis maksimal pada resep. Jadi dibaca dulu resepnya. Yang kita butuhkan untuk menghitung dosis ada apa enggak? Kalau tidak ada, apa yang harus dilakukan? Ya. Kemudian yang ketiga, menghitung dosis maksimal sekali dan sehari dari obat pada resep sesuai kondisi pasien. Ini sudah kita kerjakan minggu lalu ya. Materinya sama, ini tinggal menyesuaikan dengan kondisi resep. Berarti kalau menghitung sesuai kondisi pasien, berarti yang kita perhatikan adalah umur atau
Signa atau berat badan ya. Dan yang terakhir, menghitung persentase dosis maksimal sekali dan sehari. Persentase yang dihitung, berarti menggunakan rumus persen larutan ya. Sebelum mengerjakan, ada yang mau ditanyakan untuk LKPD-nya? Ya, oke. 10 menit cukup menghitung dosisnya? Cuman satu resep? Cukup? Oke, sekarang jam 10.25, berarti 10.35 nanti selesai ya. Oke, silahkan dimulai mengerjakan, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Ini sudah? Ini kurung apa? Ini? Oh, sendok takar kecil. Oh, dikasih tanda. Ini kan nanti kayak ini kan? Kurungnya penyelesaiannya ini nyambung. Ini penyelesaiannya ini nyambung. Nggak muat soalnya. Oh. Dua ini penyelesaiannya satu ini. 2 kali sehari. Oke, terus kaitannya ke perhitungannya? Nanti saya yang jelaskan di luar. Ini. Itu yang 80% ya. 25, 75. Ini DM yang dari? Oh, dari Farmakope. Ini 1 hari 1 kali. Kenapa terbalik? Iya, yang kemarin. Urutannya. Berarti harusnya ini duluan ya. Yang tentang pembahasan soalnya, pembahasan soal mana? Yang mana kadar obat? Kan ini kadar sirup. Nah, ini loh. Nah, yang mana kadar obat dalam resep, yang mana jumlah larutan. Nah, nanti kalau udah paham kan tinggal masukin ke rumus persentasenya. Ya. Baca resepnya pakai bahasa Indonesia. Maksudnya? Baca resepnya di depan itu pakai bahasa Latin. Dibaca aja bahasa Latin. Bahasa Latin. CTH itu tuh kokliti itu. Cochlear teh. Udah siap untuk presentasi? Nah, yang disajikan atau yang dipresentasikan nanti masalahnya apa? Ya, masalahnya apa yang kalian temukan di resep itu, kemudian bagaimana hasil analisanya, apa yang kalian diskusikan di kelompok, ya. Kemudian sampaikan juga nanti hasil perhitungannya, berapa persen dapatnya, ya. Oke, sudah ada yang mau presentasi masing-masing kelompok? Siapa yang mau duluan? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami semua berdiri di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, dari resep ini kita akan mencari dosis maksimal dari CTM. Nah, dari CTM itu dia kadar obat pada resepnya 0,050 gram. Terus yang perlu kita cari untuk mencari dosis maksimal itu yaitu persentase. Untuk mencari presentasinya kita perlu sigma, volume sendok, CPH, dan jumlah larutan. Selanjutnya kelompokan resep akan diambil oleh resep. Jadi di resep ini yang tidak adanya tanggal penulisan resep, penyelesaiannya itu kita bisa tanyakan kepada dokter kapan itu menulis resepnya. Terus yang kedua ada paraf dokter yang tidak ada. Yang ketiga ada alamat pasien, dan
sekali, jadi kita harus mencari dosis 1 harinya saja. Lanjut. Dosis maksimal akan dilanjutkan oleh Naila. Baik, untuk menghitung dosis maksimal sekali dan sehari CTM itu, kita mencari dosis maksimum dewasa CTM. Itu ada di FI Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 963. Dia hanya memiliki dosis dewasanya 1 hari, itu 40 mg. Sehingga setelah untuk pasien tadi itu berumur 8 tahun, jadi kita menggunakan rumus delay. Jadi langsung kita masukkan 1 hari sama dengan umur pasien per 20 dikali 40 mg, itu kita dapatkan 16 mg. Selanjutnya untuk dosis persentase dosis maksimal akan dilanjutkan oleh Raisa. Nah, rumus persentase dosis maksimal itu jika obatnya larutan yaitu sigma dikali volume sendok atau jumlah larutan dikali bobot jenis dikali kadar obat pada resep per DM 1 hari dikali 100%. Nah, kita harus menentukan dulu bobot jenis resep kita itu berapa. Untuk menentukannya itu jumlah sirup per jumlah larutan. Dengan di resep tadi jumlah sirupnya itu 10 per jumlah larutannya itu 100. Dapatnya 1 per 10. Nah, kita bandingkan sama 1 per 6. 1 per 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1 per 6? Kecil. Nah, karena dia lebih kecil dari 1 per 6, berarti BJ-nya itu menggunakan 1 gram per mililiter. Berarti persentase DM 1 harinya sigma 3 dikali volume sendoknya 5 ml per 100 gram dikali 1 gram per mililiter dikali kadar obat pada resepnya tadi CTM-nya 50 mg. DM 1 harinya kita dapat tadi 16 mg dikali 100%, dapatnya 46,87%. Berarti obatnya tidak overdosis. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Tuan. Saya ingin bertanya tadi tentang presentasi dosis maksimumnya. Itu tadi ada disebutkan 1 lebih kecil dari 1 namanya itu gunanya. Baik, jadi jawabannya akan kami tampung dulu. Ada lagi? Silakan. Perkenalkan, saya ingin dari kelompok B. Ini saya mau bertanya, kalau kan itu dia lebih kecil dari 1 per 6, jadi pakai 1 gram. Kalau lebih besar? Baik, dan pertanyaannya akan kami tampung dulu. Terima kasih. 2 pertanyaan saja. Ada lagi yang mau bertanya? 2 aja. Baik, teman-teman, pertanyaan dari Clarista tadi akan dijawab oleh teman kita Najwa. Kenapa ini 1 per 6? Gunanya berapa? Nah, gunanya ini dia itu sudah ketentuannya. Dia itu kan memiliki rumus. Nah, untuk menentukan rumus yang mana yang kita gunakan, kita patokannya ke 1 per 6. Kalau dia lebih kecil, beda lagi rumusnya. Nah, kalau misalnya lebih besar dari 1 per 6,
Jadi seperti yang dibilang Najwa tadi, bobot jenis itu dia memiliki dua rumus. Yaitu yang pertama ada bobot jenis 1 gram per mililiter, ada yang 1,3 gram per mililiter. Nah, kalau dia hasil bobot jenis yang kurang dari 1/6, dia maka yang 1 mililiter. 1 gram per mililiter. Kalau dia lebih besar jumlah ininya lebih besar daripada 1/6, dia pakai yang 1,3. Misalnya jumlah sirupnya itu 15 per 60. Nah, ini kan bisa dikecilkan jadi 1/4. Kita bandingkan sama 1/6. 1/4 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 1/6? Lebih besar. Nah, berarti dia memakai 1,3 gram per mililiter. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok A. Lanjut. Sudah selesai 3 kelompok presentasi. Sudah semuanya menyampaikan dan sudah ada diskusi tanya jawab. Semua pertanyaan terjawab dengan baik, ya. Oke, sekarang kita bahas kembali. Mana tadi? Kita bahas sedikit ya tentang hasil presentasinya tadi. Nah, untuk resep 1 masalahnya tadi ada pada jumlah larutan dalam bentuk gram. Sehingga untuk menghitung persentasenya kita membutuhkan BJ larutan. BJ larutan kita hitung berdasarkan pada BJ larutan ada berapa tadi? Nah, kapan dia 1 gram, kapan dia 1,3? Tergantung pada kadar sirupnya. Nah, karena kadar sirupnya di sini kecil dari 1/6, maka angka yang kita masukkan ke rumus adalah 1 gram per mili, ya. Kemudian resep 2. Resep 2 ini masalahnya ada pada Signa ya, CTH2. Maka volume sendoknya dikali 2. Nah, ini hati-hati, jangan sampai taunya CTH aja. Ternyata ini masukin 5 mili, padahal dia CTH2. Kemudian resep ketiga, masalahnya ada pada satuannya mililiter. Jadi jumlah sediaan akan kita buat itu sudah satuannya 5 mililiter. Volume sendok dengan jumlah larutan dengan satuan yang sama, perlu nggak kita cari BJ-nya lagi? Tidak. Berarti fungsi BJ di sini apa? Nah, untuk menyamakan satuan jika satuan atas dan satuan bawah berbeda. Sudah paham semua? Sudah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang dari hasil diskusi hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini, apa saja yang bisa kalian ambil? Apa saja yang bisa kalian pelajari? Menghitung persentase dosis maksimal larutan, itu yang kita kerjakan hari ini ya. Terus? Apa saja yang mempengaruhi perhitungan dosis maksimum larutan? Apalagi? Perbedaannya dengan materi kita minggu lalu apa? Nah, kalau kemarin kita nggak menghitung BJ larutan ya, sekarang kita hitung BJ. Terus apa lagi? Ada volume sendok. Apa lagi? Ada kadar sirup, ada jumlah larutan yang harus kita perhatikan dari resepnya ya. Oke, tadi Ibu lihat hasil persentasenya ada yang 80%, ada yang 90 berapa tadi? Nah, 92%. Itu berarti walaupun dia tidak overdosis, sudah hampir mendekati. Kalau kita kaitkan kembali dengan artikel yang berita tadi, nyambung enggak? Nah, jadi kenapa sampai dilarang menggunakan sendok makan? Nah, ini ternyata setelah kita hitung DM-nya sudah 92%, ya kan? Sudah 92%. Kalau kita menggunakan takaran yang salah, ada kemungkinan terjadi berlebih nggak? Nah, atau seperti yang kelompok B tadi ya, DM-nya 42% ya.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan takaran yang ukurannya lebih kecil, akibatnya bisa? Nah, ya jadi paham ya kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi obat larutan menggunakan sendok makan. Kenapa kita harus menghitung DM larutan sebelum diserahkan ke pasien? Nah, menjamin dosis yang diberikan itu tepat. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan lisan yang bisa jawab. Silakan angkat tangan tapi cepat tepat ya. Ya, siapa yang cepat dia yang. Nah, oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Jika dokter meresepkan suatu sediaan larutan yang mengandung CTM, paracetamol, sirup Simplex, dan Aquades dengan jumlah sirup sebanyak 10 gram dan jumlah larutan 100 ml. Rumus persentase mana yang akan kalian gunakan? Ayo. Rumus persentase mana yang akan kalian gunakan? Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan. Iya. Siapa? Sebutkan namanya dulu, Nak. Ya, Nadia Ulia. Larutan yang gram. Lalu rumusnya apa? Oke, berarti menggunakan BJ. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Ulang lagi pertanyaannya. Resepnya terdiri dari CTM, paracetamol, sirup Simplex, dan Aquades. Berapakah? Dengan jumlah sirupnya adalah 10 gram di dalam 60 ml Aquades. Rumus mana yang dipakai? Berapa Aquadesnya? 60 ml. Rumus mana yang kita pakai? Jadi jawabannya? Sudah jelas, mililiter, ya kan? Jumlah larutan mililiter tidak memerlukan. Nah, itu nggak perlu pinggir panjang-panjang kan harusnya? Iya, ya. Oke, sama seperti minggu lalu kita tetap ada latihan uji tertulis ya. Menghitung dosis maksimum ya. Jadi supaya lebih paham lagi, ini kan tadi masih ada ragu-ragu ya. Ada 5 soal nanti akan Ibu kirimkan lagi ke Google Form. Oke? Oke. Ya, bisa dipahami materi hari ini ya? Bisa. Kalau kurang paham nanti latihan soal lagi biar semakin paham. Untuk minggu depan, nih karena materi dosis sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke bentuk sediaan pulvis pulveres. Ya. Jadi membuat sediaan. Nah, pulvis pulveres itu apa? Silakan dibaca dulu materinya ya. Oke, silahkan Miki ditutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Ya, Brad. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Terima kasih.